watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus, policies, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Halo Musume, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar Musume? Alhamdulillah baik. Tadi tuh sempat problem ya tentang YouTube sama Discord, jadi sedikit lama untuk rekamannya. Oke, nggak apa-apa. Sebelum itu, seperti biasa di channelku ini harus perkenalan dulu. Perkenalannya nama channel dong. gimana perkenalannya? Nama, pokoknya nama kamu, Musume, nama channel juga. terus atau apa gitu. Oke, halo, namaku Musume, VTuber baru juga sih. Nama channelnya Musume CH dari Mars. Gitu kah? Kalau mau nyebut dari tim mana juga gak apa-apa. Oh, oke. Aku dari tim Wow. Oke. Nah, kali ini kita sama Musume ya. Ini gue ini penasaran banget sama Musume ya, dari segi karakternya, segi suaranya, terus ya sedikit juga lah. Makanya gue undang ke sini. Nah, aku mau nanya nih. Ada arti khusus gak nama Musume ini? Halo? Arti khusus nggak ada sih, cuman asal make aja mungkin gitu. iya. Berarti asal mula nama Musume itu gimana tuh? Aku suka film Monster Musume, you know, Iya, kan iya, Musume. iya. Iya. Oh itu awal mulanya itu. Aduh. Iya. Ternyata kamu nonton itu toh. Dan Astaga. iya. Tapi ya seru sih itu, seru. Kebun binatang. Cuma ya gitulah. Gak usah dilanjutin, bahaya. Iya. Kaget loh, ternyata unsurnya dari situ. Musuhnya itu yang ini kan ya, yang tokoh utamanya tuh yang ular itu bukan sih? Hah? Yang ular. Iya, ular naga. Naga atau ular? Ular naga, nggak tahu dah. Kataku sih ular itu. Tapi ya nggak tahu mungkin juga sih. ular. Ya gitulah pokoknya lah ya. Yang kalian tuh pasti tahu lah yang monster Musume itu tuh. Yang warna merah gitu lah. Terus ada ada centaur juga, burung banyak lah di situ. Cuma sedikit itulah pokoknya. Oke, kita lanjut. Oke. Kesan pertama jadi VTuber apa nih? Kesan pertama apa ya? Ya seneng ya. Terus apalagi pas di komen sama VTuber lain itu, wah, itu seneng banget. Bagus sih, mantep sih. Kayak awal mula tuh emang kayak penyesuaiannya tuh emang bener-bener mantep lah. Cuma ada keluh kesahnya nggak nih? Sorry, aku batuk-batuk. Ya nggak apa-apa, jangan ini, banyakin minum aja. Ada keluh kesahnya nggak? Kayak ada keluh kesulitan kesahnya, gitu, atau gimana? apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman pas rekaman itu susah loh, karena di sini berisik. Itu sih nggak apa-apa, wajar. Karena kita kan di rumah ya. Jadi ada kendala sedikit gitu tentang suara. Sama di sini juga. Cuma ya nggak apa-apa lah. Ya. Emang ciri khasnya gitu kan, kita belum punya kamar kedap suara gitu. Iya. Tapi untuk editingnya lancar kan? Sama konten-kontennya? Awalnya pas ngedit itu KineMasternya agak rusak, error. Oke. Terus untuk konten-kontennya ada problem gitu? Apa ya? Enggak ada kayaknya deh. Enggak ya? Oke. Semoga kedepannya bisa lah bikin konten yang baru-baru. Amin. Terinspirasi dari siapa jadi VTuber?
terinspirasi dari awalnya suka nonton ini kan channelnya Andi Adinata ya. Itu nah terus kayak nonton terus ada banyak VTuber lain ya VTuber kecil-kecilan gitu, terus kok kayak mereka collab kayak pengen ngikut gitu. Ya. Oh gitu. Berarti kayak kebanyakan emang suka ini ya, Andi Andinata sih rata-rata yang masuk sini emang kayak pertama lihat tuh ada Andi Andinata. Emang bener sih kayak Andi Andinata tuh kayak ada ciri khas sendiri untuk ketertarikannya ya. Tuh kayak narik penonton gitu atau gimana gitu kan. Jadi ya wajar kalau misalkan dia benar. tuh populer lah. Ya bagus, aku juga suka kok Andi Andinata. Cuma aku terinspirasinya tuh jauh beda. Aku lebih ke Ami Yamato sih. Dia tuh kayak virtual dia virtual YouTuber di tahun 2011. Itu lama banget sih itu. 2011 itu aku udah tahu itu dan ya aku coba-coba gitu kan. Cuma kepengen bangetnya itu baru-baru tahun kemarin, tahun 2019. Gara-gara teman-temanku udah jadi VTuber kan, jadi aku juga pengen ikutan lah. Cuma waktu itu tuh yang debut itu sedikit. Waktu aku debut tuh cuma kayak 2 atau 3 gitu. Abis itu udah nggak ada debut lagi. Kalau sekarang kan rame banget tuh. Hampir kayak sekarang rame. 1 bulan tuh bisa mungkin berapa ya? 10 atau 30 lebih lah buat VTuber itu yang collab yang debut tuh. Banyak sekarang. Iya. Nah, kita lanjut nih. Aku penasaran sama karakter sama desain kamu nih. Aku lihat di perkenalan ya. Itu karakternya kayak ada brotot-brotot gitu, kayak ada roti-roti sobek gitu. Itu aku kaget. Kok ada roti sobek gitu kan. Ini maskel banget nama karakternya kan. Nah, aku mau tanya. Itu kepikiran bikin karakter itu awalnya gimana tuh? Aku itu karakternya terinspirasi dari anime favorit juga. Apa tuh? Arifureta. Cuman ya. Terus? Cuman kalau masalah bodinya itu aku nggak tahu dah. Soal bodinya kenapa? Yang itu yang katanya berotot. Iya, kenapa? Ya aku nggak tahu itu. Oh, dari sananya baru gitu. Nyadar. Ya, baru nyadar pas ada yang komen gitu kan. Iya, aku ya, juga nyadar, kataku kok ini berotot gitu loh. Cuma keren sih. Itu konsepnya itu kucing atau apa sih? Ya kucing. Aku nggak sadar sih ada buntutnya gak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kucing berotot aja kali ya? Maybe. Cuma keren sih, serius dah. Kayak waktu soalnya kayak aku telusuri karakter-karakter VTuber tuh kebanyakan idol kan. Kayak Musume ini belum ada gitu loh, kayak identik dengan kata gym lah, nge-gym gitu. Soalnya kamu kan pakai bajunya ala-ala baju gym gitu kan, terus kayak berotot gitu. Kan keren gitu loh. Serius keren itu, keren. Lanjutin aja tuh model kayak gitu. Itu custom case ya? Atau apa sih? Apa? Ininya custom case ya? Ininya software ya? Ya, custom case. Aku sempat mau nyobain custom case juga waktu itu, cuma nggak bisa. Harus pakai VPN ya? VPN server Jepang. Aduh, itu susah itu. Aku pernah nyobain, cuma nggak bisa. Kataku kok gelap gitu loh. Pas aku telusuri emang harus pakai VPN. Jadi aku waktu itu nyobanya Topia doang. Tahu Topia nggak? Topia? No, enggak. Ya, Topia itu semacam, kalau kamu tahu reality, tahu nggak reality? Nggak tahu juga? I see. Tahu. Topia itu sejenis reality, tapi ini karakternya chibi kalau Topia tuh. Iya, aku pernah lihat di Play Store.
Itu Tutopia tuh. Jadi karakternya cibi-cibi dia, kecil-kecil. Cuma kayak reality dia. Bisa live langsung live di situ gitu. Ya, jadi gitulah pokoknya. Nah, kita lanjut lagi. Di perkenalan kamu kan kamu suka game ya, ngegame gitu kan. Suka rebahan juga. Nah, aku mau nanya nih. Game Sepertinya rebahan itu adalah kebutuhan. iya sih, untuk istirahat ya. Nah, aku mau tanya nih, genre game kamu yang kamu suka apa? Genrenya. RPG. RPG. Berarti semacam ini dong, Toram online gitu. Iya, Taram Online itu kesukaan. RPG. Selain RPG apa? RPG fantasi. Fantasi. Kalau fantasi tuh kayak gimana tuh? Ya. Itu kayak yang kayak action juga bukan sih itu yang fantasi. Iya, seperti itu. Cuma fantasi lebih ke apa ya? Kayak magic gitulah. Ya, kayak gitu. Cuma lebih suka Ya, RPG ya, RPG. RPG sebenarnya kalau misalkan menurutku ya, game RPG itu butuh waktu luang yang banyak sih. Soalnya kayak kita buat levelingnya, buat ngumpulin scrap yang lain atau crafting yang lain gitu kan. Ya, benar. Ya makanya itu aku nggak terlalu suka sih sama game RPG gitu. Aku lebih ke game yang bisa mengundang adrenalin gitu. Cuma bukan horor ya. FF. Apa itu FF? Enggak bercanda. Tolong nanti yang nonton jangan hujat saya ya. Cuma saya mainnya PUBG. Makanya saya nanya, FF itu apa? Final Fantasy. Oke. Ntar kalau misalkan dilanjutkan bahaya. Soalnya banyak yang main FF kan. Apa nih channel gini. Itulah pokoknya. Bahaya. Coba kamu suka FPS gak? FPS gitu. FPS itu Tembak-tembakan. FPS itu Shooting, tembak-tembakan. Enggak. Aku ada trauma main itu tuh. Kenapa tuh? Main Free Fire. Trauma kenapa? Masa aku baru turun kan, ini pertama aku main kan. Nah, pas baru turun udah ada yang nembak, aku belum jalan udah ditembak mati. Itu traumanya. Terus ada lagi. Terus? Pas ku hapuskan, terus diajak main lagi, ku download lagi dah. Pas main malah nyangkut di atap, nggak bisa keluar, kena zona dah. Ya ampun. Sedih banget loh. Iya bener. Aku pertama main FF itu pas pertama kali FF keluar sih. Kayak aku nyobain aja gitu. FF keluar, aku nyobain. Kok gini gameplaynya, aku nggak bisa gitu loh. Kayak nembaknya tuh auto aim kan. Kayak aku kan emang rada susah ya auto aim ya. Emang udah kebiasaan main PUBG ya. Pas aku nyobain FF tuh kayaknya susah gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal Cuma menurutku PUBG lebih susah kok. Cuma aku kayak pertama kali tuh langsung boya. Abis boya langsung aku uninstall. Karena lawannya masih bot kali. Maybe. Cuma kayak ya bot kan emang awal-awal ya. Cuma kan kalau misalkan udah 10 besar kan itu orang asli kan. Nah, makanya kalau misalkan itu kayak aku ngikutin gameplay PUBG. Coba kataku kok beda gitu. Kalau PUBG kan aku main PUBG tuh pakai 6 jari ya, kalau enggak 4 jari gitu ya. Aku coba main 6 jari di FF, kataku kok susah gitu loh. Kayak beda gitu. Kaku gitu, gimana gitu. Udah kebiasaan dengan 6 jari. Iya, udah kebiasaan 6 jari gitu. Dan udah kebiasaan kayak main game game tembak-tembakan itu yang nggak auto aim gitu. Bukan yang menghina atau apa ya, cuma serius nih. Dari awal main kenal game itu kan aku sering main tembak-tembakan ya. Emang dari awal tuh.
Nah jadi Ya. emang kebiasaan main tembak-tembakannya itu yang nggak auto aim, yang nggak langsung kena gitu, yang harus diarahin dulu gitu. Jadi kalau misalkan main yang auto aim kayak susah aja gitu loh. Kayak main misalkan Resident Evil 1 2 3 4 5 6 7 8 lah gitu, itu kayak susah banget gitu loh, ada aimnya gitu. Makanya aku jarang pakai auto aim. Itulah pokoknya. Nah aku mau tanya nih, selain main Toram kamu main apa aja game? Apa ya? Among Us, tapi itu cuman apa ya? Cuman lambang di HP doang, nggak pernah Ya main. ampun. Terus Apa lagi ya? Aku ada main juga apa sih namanya? Genshin Impact. Eh, no, ada enggak cuman ini. Mobile Legend. Apa tuh yang kayak namanya Impact juga tuh? Oh, Honkai Impact. Nah, tuh Honkai Oh, Impact kamu itu Honkai pernah main Impact. juga tuh. Stuck di level berapa? Stop di level 12. Ya ampun, itu mah baru banget. Kirain stop di level berapa gitu, 70 gitu atau berapa gitu. Enggak. Aku main itu 3 hari. Ya, Terus langsung dihapus gitu. karena mainnya sendiri. Ya, bosan. Emang iya sih, itu main Honkai Impact itu emang sendiri sih modelnya, kayak story-nya sendiri, terus apa-apa sendiri. Cuma aku nggak tahu sih terusannya gimana, ada PVP atau enggak. Kamu main Dragon Age gak? Dragon Age Mobile? Enggak. Enggak. Berarti kamu cuma main Toram doang nih sekarang nih. Yap. Toram sekarang level berapa? Masih rendah. Baru main juga gitu. 5. Aku udah pernah main sebelumnya, tapi yang pertama itu aku nggak pernah kaitkan ke Gmail. Aku kadang main hapus gitu. Oh, bosenan lah. Kadang udah level 20 dihapus. Iya, gitu. Terus pas kemarin diajak main sama temen, aku download, dia ajakin level sampai level 5 lebih. Ya, gitu. Tapi kemarin aku nggak sadar, pas bersih HP aku hapus semua datanya, orang nggak dibuka lagi dong, nggak aku kan ke Gmail lagi. Ya, itu sayang banget sih. Emang setauku kalau Toram ya, itu aku pernah main sih Toram itu. Kalau misalkan akun baru itu emang udah langsung kecantum kan sama Gmail harusnya. Kan loginnya itu pakai Aku Gmail pernah kan? kaitkan satu tapi nggak bisa dibuka. Kan emang loginnya tuh pakai Gmail kan? Cuma kamu, Email maksud kamu nggak dicantum ke Gmail tuh, kamu loginnya lewat mana? Lewat Guess gitu? kan nggak, kayak baru install gitu masih bisa main nggak pakai Gmail. Oh, Bisa. ibaratkan Iya, jadi tuh kayak tinggal main masuk aja Guess gitu. gitu ya? Kayak apa sih, akun Iya, Guess kayak gitu lah. main-main aja. Akun apa sih? Akun percobaan lah istilahnya. Dulu tuh aku pernah main, Iya. Aku juga diajak sih, itu juga diajak main. Aku stop di level 50-an. Ih, 50 stop gitu. kenapa stop? Bosen. Aku tuh kalau RPG tuh bosen. Itu aja. Iya sih, tapi kalau Toram kan Toram banyak belum ada, waktu itu ini. Toram belum ada PVP kan? Oh, Ya kan? Kalau misalkan udah ada sih aku maybe. udah balik lagi. Aku main PVP terus, soalnya kan aku kalau misalkan main RPG tuh lebih ke PVP, bukan dungeon ya, bukan misi, lebih ke PVP gitu loh. Kalau misalkan levelnya cukup, aku mending versus gitu loh, gelut. Aku lebih suka itu sih. Makanya dari dulu tuh kalau misalkan main Dragon Nest di PC ataupun di mobile itu pasti langsung ke PVP kalau misalkan levelnya udah cukup gitu. Soalnya ada rasa kayak adrenalinnya tuh banyak gitu, ada gitu. Gitulah pokoknya. Oke. Berarti musuh ini nggak main ML ya?
Enggak. Kenapa tuh? Aku pernah coba main. Hah? Pernah coba main. Udah 3 kali install ulang. Maksudnya kayak gitulah. Terus? Ya, Bukan tetap aja nggak tahu. bukan gameplay kamu kali ya? Bukan. Soalnya banyak sih yang main Mobile Legends tuh, hampir apa ya? Hampir semua gamers main, cuma kan kayak yang tahu Mobile Legends aja gitu. Soalnya gameplaynya kan agak gampang gitu loh, gampang dipelajarin gitu. Setelah apa daripada AoV atau Wild Rift yang baru tuh. Kamu tahu Wild Rift kan? Benernya nggak tahu, cuma League of Legends. apa cewek doang. Enggak. Nah, League of Legends Mobile tuh kan baru keluar tuh. Nah, itu kan susah tuh buat yang benar-benar awam sama game-game MOBA gitu. Itu susah dibanding Mobile Legends, emang gampang Mobile Legends gitu loh. Makanya banyak yang suka gitu. Nah, Toram Online setauku sekarang sepi loh. Iya gak sih? Toram? Iya. Udah rame lagi atau masih sepi? Menurut kamu tuh? Rame sekarang. Ya. Cuma aku ngeliat di sosmed gitu kayak hampir nggak ada gitu yang main Toram. Cuma beberapa aja gitu. Yang di friendlistku juga iya beberapa aja main Toram. 2 atau 3 gitu. Soalnya kayak gamenya itu susah dicari gitu. Nggak terlalu terkenal gitu. Iya. Beda dengan Free Fire, selalu ada di beranda. Iya, iklan di mana-mana gitu kan. Coba kalau misalkan Toram Online tuh ada iklan gitu, mungkin rame ya. Iya. Oke, kita lanjut itu aja ya. Kalau Toram, oke. Tadi kamu mau ngomong apa? Coba lanjutin dulu aja deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke deh, sorry ya. Oke, kita lanjut. Nih anime kan, si Musume nih suka anime kan? Suka. Anime apa aja yang kamu suka? Dari genre komedi deh. Ya, banyak. Salah satunya gitu. Ini tiga aja deh. 3. Tensei Shitara Slimida Ken. Gekan Soju, Nozaki Kun, sama ada tuh yang di apa sih namanya? Kaicho wa Maid sama. Oh, nice. Nonton Danshi Kokose nggak? Iya, itu nonton juga, lupa tadi judulnya. Itu sih menurutku yang komedinya enak, soft gitu, terus kayak dapet gitu sama Gintama gitu tuh. Bener, aku nonton Denshi Kokose itu sampai keluar air mata tertawanya. Dan Danshi, terus satu lagi tuh aku lupa tuh yang karakternya 3 perempuan itu, yang baru tuh aku lupa tuh apa ya, coba aku cari dulu bentar, aku lupa loh judulnya. Oke. Kalau nggak tahu ada Asobase apa sih? Itu Asobase. Itulah, itu lumayan lucu sih. Terus ada lagi satu lagi, Nichijou, tau nggak Nichijou? Nichijou. Nggak tahu. Jadi tuh kayak anime lama, penggambaran lama, kayak penggambaran apa ya, Shinchan kalau nggak salah. Enggak deh, beda jauh sih. Pokoknya lama dah, ini animenya lama. Jadi dia ada berhubungan dengan kata-kata Indonesia juga di sana. Nanti kamu nonton deh Nichijou, itu 24 episode gitu. Itu komedi semua isinya. Oke. Nichijou. Lumayan seru. Bukan lumayan lagi sih, emang seru. Terus kalau misalkan Shonen Ai nih, Shonen Ai. Aduh. Nggak apa-apa kah bahas ini? Nggak apa-apa. Oke. Shonen Ai itu kan kayak genre yaoi gitu kan? Iya, aku tahu. Ya itu aku suka Super Love Stage. Love Steak. Love Steak. Aku tahu. Aduh. Dia mah nonton juga? Nggak nonton sih, lebih tepatnya aku tahu, beberapa tahu ya, untuk Shonen Ai ini. Soalnya beberapa orang
kayak temanku ini itu minta rekomendasi Shonen Ai itu ke aku. Emang aku sedikit sedikit nonton, cuma nggak full gitu. Cuma aku beberapa tahu. Iya. Love Stack tahu aku. Terus Love Stick tahu tuh yang laki-laki apa? Dia pakai karakter cewek Tahu. apa pas syuting. Terus apa lagi? Ada lagi aduh lupa namanya. Junjo Romantika. Itu Junjo Romantika. Oke, aku tahu itu. Ada satu yang paling bagus tuh aku suka. Given. Given ya. Atau ini. Atau Sekaiichi Hatsukoi. Sekaiichi Hatsukoi. Kamu Junjo My Hero Romantika yang season 2 nonton gak? Kayaknya nonton sih. Soalnya Junjo Romantika itu kurang suka. Emang ratingnya kecil sih dia. Lumayan iya. Kecil. Kayak ratingnya sekitar berapa gitu, 7,88 kalau nggak salah. Terus apa lagi tuh? Dia sampai season berapa sih? Season 3 juga ada kan ya? Ada banyak kalau nggak salah. Ini habis ini pasti ada ngechat nih. Wah, Dewa gimana nih? Kau suka Shonen Ai gitu? Terus apa lagi tuh? Hybrid suka nggak hybrid? Iya, aku nonton itu. Hybrid chill. Yang kayak boneka. Yang anak kecil itu kan sih? Boneka. Ya itu. Itu anak kecil boneka kan? Iya, boneka. Oke, terus apa lagi tuh? Super Lovers itu itu bagus loh. Komedinya dapat banget. Nice. Dia ada season 2-nya kan? Ada. Terus apa lagi tuh? Hitorichi My Hero. Oke. Kayaknya itu sudah semua deh. Ya kah? Menurutku sih ya sedikit seru sih dari storynya. Cuma menurutku yang yang bagus kalau misalkan ditonton ya, yang penikmat Shonen Ai itu Given tuh lumayan seru. Given dia tentang musik kan, ya nggak sih? Given, halo? Bunuh diri gara-gara disuruh bunuh diri. Enggak, Musume tadi suaranya hilang. Harus. Halo Musume, suaranya hilang Musume. Iya. Udah. Maaf tadi nge-lag. Nge-lag. Oke, sekarang udah jelas. Tahu Given kan? Given itu musik kan? Iya, musik. Menurutku bagus kalau misalkan beberapa orang yang nonton ini. Soalnya dramanya ada, musik ada, romance-nya juga ada. Ya emang Shonen Ai sih rata-rata romance sih. juga dapet. Ya gitulah pokoknya. Terus yang overpower kamu suka apa tuh? Itu Strike Dogs. Terus Tensei Shitara. Terus Arifurita itu termasuk top performer kan sih? Aku nggak nonton sih, cuma kayaknya sih nggak terlalu sih. Ya kan, terus Pulundere. Kalau yang overpower menurutku sih itu yang kata apa ya, yang smartphone Tomoni itu tuh, yang dia isekai bawa HP. Iya. Corner apa? Smartphone Tomoni atau apa ya, aku lupa. Kalau nggak salah aku ada di animenya. Bentar. Isekai wa Smartphone Tomoni. Nama anime Isekai wa Smartphone Tomoni. Terus ada satu lagi yang dia tuh di apa namanya? Reinkarnasi jadi anak kecil. Terus dia diurus sama penyihir legenda, siapa ya namanya?
Mahosojo apa Mahosojo atau apa sih, lupa aku tuh. Yang dia tuh bener-bener udah OP banget gitu loh. Overpower banget. Yang overpower banget itu. Ya itu. Terus Itu menurutku overpower. Cuma aku nggak terlalu suka sih overpower itu, kenapa ya, kayak curang gitu loh. Curang. Isekai kan overpower tuh kebanyakan isekai ya. Banyak sih yang nggak isekai gitu, kayak misalkan Saitama atau gimana. Kalau Saitama kan dia overpower karena latihan ya. Iya. Cuma kalau misalkan kayak latihan sampai botak. Iya. Cuma kalau misalkan kayak overpowernya tiba-tiba masuk langsung overpower sih curang sih itu. Bener. Kayak misal Kalau kayak Kazuma gitu kan, kayak Konosuba gitu, wah seru sih itu. Isekai mantap itu mah. Seru. Nontonnya juga enak gitu kan. Oh, berarti dari tiga genre itu yang paling suka ya. Selain apa tuh? Selain genre komedi, Shonen Ai sama overpower, apalagi yang itu romance itu ya, kalau tergantung anime juga ya. Iya. Kalau menurut kamu anime romance yang bagus apa? Okami Shoujo. Okami Shoujo. Ya. Aku tahu. Terus apa lagi? Udah itu aja. Kalau udah nggak apa-apa, kalau nggak ada tahu lagi nggak apa-apa. Yang penting Shonen Ai tadi banyak lah disebutin. Tadi ada yang komen nih, Kadewa suka Shonen Ai juga. Waduh, bahaya. Gosip udah kemana-mana, coba tiba-tiba ngomongin Shonen Ai. Nggak apa-apa lah, biar reputasi naik sedikit lah. Nah, kita lanjut nih. Musume suka horor nggak? Oke. Horor. Putus-putus Musume suaranya. Seperti Musume putus-putus suaranya. Maksudnya. Udah mendingan sih sekarang. Film. Udah mendingan sih sekarang. Suka horor nggak? Suka. Ya. Dari horornya tuh suka horor tuh dari apa? Misalkan game kah, atau film kah, atau anime kah, atau story? Apa ya? Awalnya kan dulu waktu itu suka nonton bareng gitu. Sekarang agak takut. Ya. Agak takut. Kalau sekarang agak takut, tapi kalau yang 2D-nya itu enggak. Oh. Jadi Another Crispy Party. Itu sih nggak horor sih, itu mah bukan horor. Kalau Another mah horor. Another horor. Horor dari mana Another? Aku nonton nggak horor sama sekali ya kalau Another. Cuma ada yang horor lagi, anime. Aku lupa tuh anime apa. Kalau Crispy Party. Corpse Party atau apa? Corpse Party itu menurutku nggak horor sih, cuma dia lebih ke gore. Gitu, brutal lah. Kalau Corpse Party itu serem sih iya, cuma nggak itu. Kalau film nggak berani berarti Musume ya. Ya. Oke. Kalau game sama juga, nggak berani juga. Takut jump scare ya. Iya, apalagi kalau hantunya muncul di. Itu sih. Iya. Berarti nggak apa-apa, wajar. Aku juga takut jump scare sebenarnya. Maka aku nggak pernah main game horor. Kemarin main game horor aku cuma belum aku lanjutin lagi.
kayak game apapun gamenya ya, walaupun kayak grafiknya dia jelek gitu, bukan jelek sih, lebih tepatnya kayak grafiknya masih pixel gitu atau masih 2D gitu kan, kalau misalkan udah namanya jump scare, ya jump scare gitu loh, pasti takut gitu walaupun 2D. Benar. Makanya kalau misalkan kayak jump scare itu sebenarnya curang di sesi horor tuh, cuma di itu poin penting di horor tuh jump scare, cuma menurutku curang. Aku udah ngebilangin semua videoku Curang. yang tentang horor itu jump scare itu curang. Curangnya Iya pokoknya curang aja kalau jump scare itu, kayak bukan nakutin tapi ngagetin kan. Kalau misalkan nakutin kan dari segi cerita ya, misalkan aku cerita nih, cerita ke kamu tentang jadi gini terus aku ngeliat ini terus begini gitu kan, yang membuat kamu merinding gitu, itu kan horor baru ya, terus kayak suasananya horor gitu. Cuma kalau misalkan jump scare sih itu ngagetin sih, hantunya mah nggak seberapa ya, hantunya nggak seberapa ini, cuma ngagetinnya tuh ultra parah gitu loh. Kayak waktu itu kayak film apa ya, aku lupa tuh. Ouija, kamu tahu Ouija nggak? Kak, aku nggak suka horor. Koyo. Enggak, kamu tahu papan Ouija nggak gitu aja deh. Ouija, nggak tahu apa itu. Jadi itu tuh kayak papan game, cuma gamenya itu harus dimainin kayak 3 orang atau minimal 3 orang atau lebih gitu ya. Jadi dia tuh kayak nanya, apa di sini ada orang gitu, ntar dia kayak petunjuk, ada kayak arah panah gitu kan, ditekan sama kita itu ntar digerak sendiri, ntar nunjukin apakah itu di situ ada gitu atau gimana gitu. Nah itu Ouija, nah itu kan ada filmnya ya, itu ada filmnya. Cuma kataku ini hantunya kagak ada, jump scare-nya tuh banyak banget gitu loh. Oke, ini tuh bukan film horor sebenarnya, ini film thriller atau gimana gitu kan. Kayak horornya tuh nggak ada jump scare semuanya, kayak pintu tutup lah atau jendela tiba-tiba hancur sendiri atau gimana gitu. Hantunya mah nggak ada. Parah ya, parah. Pas baru muncul itu suara buat screen itu yang bikin tambah kaget tuh. Dung gitu kan, apalagi di bioskop kan, waduh. Parah sih tuh. Makanya kalau misalkan nonton horor tuh wah mantep sih. Kalau misalkan film nih, Musume film suka nggak? Film Kalau nggak suka pernah nonton kan pastinya. Musume suaranya hilang lagi. Oke, kalau begitu ya, sepertinya Musume ini problem jaringan, jadi kita harus sudahi saja untuk ngosat kali ini. Gimana Musume? Udah masih problem nggak? Ini pakai wifi agak jelek. Oh, gimana suaranya, lancar apa enggak? patah-patah sih, cuma kita sudahi aja ya. Kalau suaranya Patah-patah, cuma suaranya ya ada. udahin aja. Suaranya ada, cuma patah-patah gitu, kayak sekata patah gitu. Oke, kita udahin aja ya. Untuk promosinya gimana? Aku aja yang promosi. Oke. Oke, berarti kita sudahi aja untuk ngosat kali ini ya. Dan ada sedikit problem soal jaringan di Musume ini, katanya kotanya habis dan jaringan wifi nya jelek. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi untuk Musume, mungkin nanti aja ya. Kapan-kapan nanti kalau misalkan collab lagi, ntar kita tanyain sedikit-sedikit. Oke. Untuk kedepannya mungkin nanti Musume bakalan cover lagu lah ya. Sebenarnya mau nanya itu, dan ya sekarang dia udah keluar. Oke, kita promosi saja. Jangan lupa subscribe Musume, dan jangan lupa juga subscribe kita berdua, Michelle sama gua, di channel ini. Dan ya semoga Musume jaringannya bisa benar lagi ya, supaya nanti kedepannya kita collab itu lancar. Oke, terima kasih dan ya bye.